Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap baik-baik saja ya. Di sini kami dari kelompok 4 PGSD A Pagi semester 5 akan menjelaskan mengenai pembelajaran nilai dalam pendidikan IPS. Sebelum masuk pada pembahasan, kami memperkenalkan diri dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Saya Nurul Wahyu Utami dengan NIM 180404035 dan rekan-rekan saya Fazira Muria dengan NIM 180404007, Maylin Nuril Lubaba dengan NIM 180404009, Kulaila dengan NIM 180404019, Mega Lailatul Khafifah dengan NIM 180404021, Nurlaili Afisyahrov dengan NIM 180404045, dan Citra Nur Komariah Helmi dengan NIM 180404053. Bahasan 1, yakni pembelajaran pendidikan IPS. Selama Senantri memberikan penjelasan pendidikan IPS merupakan scientific disiplin, yaitu bahwa pendidikan IPS bukan sekedar mensinkronkan konsep-konsep yang relevan antara ilmu pendidikan dan ilmu sosial, tetapi juga mengkorelasikan dengan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Awan Mutakin pada 1998 menjelaskan tujuan dari ilmu pengetahuan sosial adalah mengembangkan peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat dengan memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala permasalahan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik pada diri sendiri atau masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan IPS pada dasarnya dimaksudkan untuk pengembangan pengetahuan, sikap, nilai moral, dan keterampilan peserta didik agar menjadi manusia dan warga negara yang baik. Pembahasan kedua yakni konsep pendidikan nilai. Pada hakikatnya, nilai merupakan suatu yang berharga. Nilai merupakan fondasi penting dalam menentukan karakter suatu masyarakat dan bangsa. Nilai-nilai tersebut harus mampu membawa manusia menghadapi kehidupan masyarakat yang majemuk dengan beragam perbedaan. Nilai-nilai tidak tumbuh dengan sendirinya, tapi melalui proses penyebaran dan penyadaran yang salah satunya melalui pendidikan di sekolah. Pendidikan nilai menurut Mulyana pada tahun 2004 merupakan pengajaran atau bimbingan terhadap peserta didik agar peserta didik menyadari kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses ketimbangan nilai yang tepat dan tidak tindakan yang konsisten. Nilai yang dimaksud adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir dan bertindak. Bahasan ketiga yakni pendekatan pendidikan nilai. Banks Martorella dalam Jahiri 1992 mengemukakan 8 pendekatan dalam pendidikan nilai pada pembelajaran pendidikan IPS, yaitu 1. Evocation, yaitu pendekatan agar peserta didik diberi kesempatan dan keleluasaan untuk secara bebas mengekspresikan respon afektifnya terhadap stimulus yang diterimanya. Yang kedua, inculcation, yaitu pendekatan agar peserta didik menerima stimulus yang diarahkan menuju kondisi siap. Yang ketiga, moral reasoning, yaitu pendekatan agar terjadi transaksi intelektual taksonormik tinggi dalam mencari pemecahan suatu masalah. Yang keempat, value classation,
yaitu pendekatan melalui stimulus terarah agar siswa diajak mencari kejelasan isi pesan keharusan nilai moral. Yang kelima, value analysis, yaitu pendekatan agar siswa dirangsang untuk melakukan analisis nilai moral. Yang keenam, moral awareness, yaitu pendekatan agar siswa menerima stimulus dan dibangkitkan kesadarannya akan nilai tertentu. Yang ketujuh, commitment approach, yaitu pendekatan agar siswa sejak awal diajak menyepakati adanya suatu pola pikir dalam proses pendidikan nilai. Yang kedelapan, union approach, yaitu pendekatan agar peserta didik diarahkan untuk melaksanakan secara real dalam suatu kehidupan. Dengan pendekatan tersebut dapat diaplikasikan dalam pendidikan nilai pada pembelajaran IPS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bahasan yang keempat, yakni dimensi nilai. Nilai dapat dibedakan atas nilai substansi dan nilai prosedural, yakni sebagai berikut. Yang pertama, nilai substansi. Program pembelajaran IPS hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan, merefleksi, dan mengartikulasikan nilai-nilai yang dianutnya. Dengan kata lain, peserta didik hendaknya didorong untuk bersiap diri membenarkan posisinya, mendengarkan kritikan yang ditunjukkan terhadap dirinya, dan atau mengubah keputusan bila ada pertimbangan lain. Yang kedua, nilai prosedural. Pembelajaran IPS dimaksudkan untuk mengembangkan partisipasi peserta didik secara efektif dan diharapkan semakin memahami kondisi masyarakat yang beraneka ragam. Maka peserta didik perlu mengenal dan berlatih menerapkan nilai-nilai tersebut yang dapat dibelajarkan secara terpadu dalam setiap mata pelajaran. Pembahasan yang kelima yakni tentang pendidikan nilai dalam pembelajaran IPS. Sesungguhnya pendidikan IPS dengan pendidikan nilai ini adalah bagai dua mata sisi uang logam, jadi tidak saling terpisahkan. Dalam pendidikan nilai ingin munculnya kesadaran dalam pelaksanaan nilai-nilai positif dan juga menghindarkan nilai-nilai negatif. Perwujudan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan guru melalui pembelajaran IPS, di mana itu terlihat dari perkembangan peserta didik, respon peserta didik terhadap lingkungan interaksinya, menjaga kebersihan, meneladani sifat-sifat bijak para pahlawan, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Suyanto, beliau menyatakan bahwa pendidikan memiliki 3 proses yang saling mempengaruhi dan juga saling terkait satu sama lainnya. Yang pertama, sebagai proses pembentukan kebiasaan. Yang kedua, sebagai proses pengajaran dan juga pembelajaran. Yang ketiga, sebagai proses keteladanan yang dilakukan oleh para guru. Bahasan 6, yakni nilai yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS. Ada 5. Nilai edukatif. Melalui pendidikan IPS, perasaan, kesadaran, penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial peserta didik ditingkatkan. Salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan IPS yaitu adanya perubahan perilaku sosial peserta didik ke arah yang lebih baik. Yang kedua, nilai praktis. Pembelajaran pada pendidikan IPS diproses secara menarik, tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, dan secara langsung ataupun tidak langsung bernilai praktis sesuai dengan kenyataan hidup hari ini, terutama untuk masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, nilai teoritis. Melalui pendidikan IPS, nilai teoritis ini dibina dan dikembangkan dengan kemampuan menyelidiki dan meneliti. Dengan mengajukan berbagai pertanyaan, mereka dibina serta dikembangkan. Dengan demikian, kemampuan dalam mengajukan hipotesis dan dugaan-dugaan terhadap suatu persoalan juga dikembangkan. Keempat, nilai filsafat. Peserta didik dikembangkan kesadaran dan penghayatannya.
keberadaan di tengah-tengah masyarakat. Mereka disadarkan pula tentang perasaannya, dan peranannya di masyarakat ini makin dikembangkan atas kemampuan berfilsafat yang demikian berfaedahnya dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak luput dari perhatian pendidikan IPS ini. Kelima, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menjadi landasan dalam mendekatkan diri dan meningkatkan impact dengan bersyukur atas nikmat berupa akal pikiran yang dikembangkan dan dapat dikembangkan. Kekaguman terhadap makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, itulah yang menjadi landasan yang kuat pada proses pembelajaran IPS. Yang selanjutnya yaitu penanaman nilai dan sikap dalam pengajaran IPS. Penanaman nilai dan sikap mental tidak dapat dilepaskan dari pengajaran nilai dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan terbinanya nilai-nilai secara baik dan terarah, maka sikap mentalnya juga akan menjadi positif terhadap rangsangan dari lingkungannya, sehingga tingkah laku dan tindakannya tidak menyimpang dari nilai-nilai yang luhur. Penanaman nilai dan sikap pada pengajaran IPS hendaknya dipersiapkan dan dirancang berkesinambungan dengan penekanan pada setiap tingkat yang berbeda. Semakin tinggi jenjangnya, semakin besar unsur penanamannya dan tanggung jawabnya. Penilaian nilai dan sikap ini harus sudah dimulai sejak kecil, TK, SD, dan berkelanjutan pada jenjang berikut atau di atasnya. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Assalamualaikum